Jadi saya pengen bekerja yang pekerjaan saya itu sebenarnya tidak hanya menghabiskan umur, tetapi pekerjaan yang saya kerjakan itu adalah suatu yang memang saya passion, saya senang mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hening Purwati Parlan. Saya dari Koordinator Greenfit Indonesia dan juga Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Aisyah. Greenfit itu adalah sebuah lembaga yang berpusat di New York. Kami berusia sekitar 22 tahun dan kami bekerja di 9 negara. Fokus kami adalah untuk transisi energi yang berkeadilan, khusus bekerja dengan para lintas agama. Jadi kalau di Indonesia kita bekerja dengan 6 agama dan penghayat kepercayaan. Kemudian yang Muhammadiyah dan Aisyah, saya adalah wakil ketua. Keduanya bekerja untuk lingkungan hidup yang lebih baik, untuk menyelamatkan generasi yang akan datang. Masa kecil saya ada di kampung bernama Desa Manjung. Kata orang Desa Manjung itu adalah desa yang artinya tinggi, artinya orang kalau dari desa kami punya derajat dan kemauan yang sangat tinggi. Nah, saya dilahirkan di satu desa yang mayoritas penduduknya adalah bertani, desa kecil dan menyenangkan. Nah, apakah saya punya cita-cita untuk menjadi aktivis dan pemimpin? Cita-cita saya waktu kecil pengen jadi jurnalis. Dan itu tercapai, tapi kami punya banyak mimpi besar. Jadi kalau kami di kampung itu kalau punya majalah atau koran itu kita bahagia banget, sehingga kalau kita punya majalah kami akan mendapati beberapa hal. Misalnya saya menemukan keraton ya yang ada di Inggris. Itu adalah tempatnya Lady Diana. Jadi itu saya crop, saya pasang, saya potong pakai gunting, lalu saya simpen di mana? Di dalam Al-Quran. Kemudian saya ngelihat kampus bagus, misalnya Harvard. Saya bilang suatu hari saya harus sampai sini. Lagi-lagi saya potong. Jadi saya punya banyak potongan-potongan kecil. Menurut saya itu adalah dream saya. Saya pengen ke Mekah, saya pengen keliling dunia. Dan alhamdulillah apa yang saya potong-potong kecil di dalam masa kecil saya ternyata kejadian. Belum 35 tahun saya sudah keliling dunia, meskipun tidak semua negara pastinya. Kemudian saya pernah dapat kesempatan dapat short scholarship di Harvard. Pekerjaan pertama internasional saya, kantornya ada di Inggris, sudah pasti saya main ke sana dan seterusnya. Jadi yang bapak saya dulu bilang jangan punya mimpi tinggi-tinggi, Dok, nanti kalau jatuh. Saya waktu itu melawan bahwa mimpi itu harus tinggi dan ternyata itu tercapai. Kata orang-orang saya anak kecil yang lincah. Jadi sering main ke rumah saudara-saudara, cukup berani, dan dari kecil saya tidak sempat belajar panjang karena selalu punya tugas. Kayak misalnya di rumah kami ada musola, di pekarangan kami ada musola, dan yang lain itu belajar ngaji. Tapi saya baru belajar ngaji, istilahnya baru sampai bisa. Setelah bisa saya nggak bisa ngaji lanjutan karena saya harus menjadi guru ngaji di adik kelas. Saya adalah 4 bersaudara. Adik saya 3, saya merasa bahwa saya harus bertanggung jawab. Jadi kalau doktrin orang tua saya itu anak pertama harus jadi contoh, yang kedua itu harus melindungi adik-adik saya. Jadi ini juga hal yang menarik karena saya sebenarnya sama sekali tidak pernah mau kuliah di Solo, tapi gara-gara waktu itu saya ingat banget pada suatu malam bapak kami panen kacang tanah, terus kita masih pakai lampu petromak. Bapak saya cuma bilang gini, "Dok, kamu kalau kuliah ingat adikmu, jadi kuliah jangan jauh-jauh, kuliah yang paling dekat dengan rumah." Paling dekat dengan rumah itu kampus berarti di Solo, yaitu Universitas 11 Maret. Jadi saya merasa bahwa waktu mau kuliah saya sudah isi dengan tempat yang lain. Saya hapus hanya karena saya harus berpikir, oh saya punya adik harus saya turutin. Nah, masa kecil itu sangat mempengaruhi karena bapak saya sangat demokratis.
meskipun kami orang kampung, bapak saya selalu bilang bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, harus belajar, harus mencapai cita-cita. Dan bapak saya selalu bilang, jangan kayak bapak bekerja keras tapi kita keadaannya masih seperti ini. Bapak saya adalah guru agama, ibu saya adalah ibu rumah tangga. Dulu kalau habis maghrib, rumah saya itu selalu dibuka. Jadi orang bisa masuk ke rumah untuk makan. Jadi sudah diajarkan kalau memang ya kita punya sesuatu itu bukan hanya dinikmati diri sendiri, tetapi juga orang lain harus bisa menikmati itu. Dan dari kecil saya sudah sering jadi ketua. SMP kelas 2 saya sudah jadi wakil Karang Taruna di desa saya, padahal ketua saya itu udah bapak-bapak. Jadi tiba-tiba masih anak kecil gitu, saya jadi ketua yang harus mimpin rapat, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak gitu. Dan itu keterusan, jadi pengurus masjid, pengurus langgar lah. Jadi orang kampung yang aktif gitu. Waktu semester 1 saya merasa ternyata kuliah mudah banget ya dapat nilai. Kalau nggak salah IPK saya semester 1 itu 3,9. Jadi karena saya nilainya bagus, kemudian saya mengikuti hampir semua kegiatan kampus. Saya di kampus itu masuk di 9 kegiatan. Jadi saya terkenal sebagai aktivis sana sini. Jadi nggak pernah misalnya saya jadi anggota biasa, jadi anggota saja yang nggak ngurus macam-macam, itu jarang. Jadi sering banget di mana tempatnya itu paling nggak ketua, wakil ketua atau koordinator bidang. Jadi selalu memang ngurusin mengkoordinasikan yang lain-lain. Nah, lucunya waktu saya skripsi itu entah idenya dari mana, saya sudah mengambil tema tentang NGO. Jadi waktu itu saya diledekin sama teman-teman, awas kamu kalau jadi aktivis NGO nanti ditangkap Soeharto katanya. Pada zaman itu tuh menjadi aktivis masih jarang, dan saya sebenarnya nggak tahu jadi aktivis itu kayak apa gitu ya. Tapi waktu itu saya mulai mendalami menjadi aktivis itu seperti apa, karena skripsi saya S1 itu adalah tentang NGO atau LSM. Jadi saya pengen bekerja yang pekerjaan saya itu sebenarnya tidak hanya menghabiskan umur, tetapi pekerjaan yang saya kerjakan itu adalah suatu yang memang saya passion, saya senang mengerjakan, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bukan hanya berguna untuk saya, artinya menghasilkan uang karena saya dibayar, tetapi ada sense yang kalau saya bekerja ini ternyata juga bermanfaat untuk orang banyak. Saya selalu berharap bahwa pekerjaan ini ada manfaatnya yang untuk orang lain gitu, ada manfaatnya untuk umat, ada manfaatnya untuk lingkungan gitu. Waktu itu kita mengerjakan program yang ada di Sumatera Barat. Waktu saya tanya kepada masyarakat di lokal di sana itu, kalau yang membuat ibu bahagia apa? Ternyata mereka simpel, yaitu yang membuat saya bahagia adalah saya bisa nyekolahin sapi saya bisa beranak banyak, gemuk, dan kemudian nanti goalnya yang paling tinggi itu adalah anak saya lulus kuliah dengan kita beternak sapi. Jadi memang masing-masing orang ukuran bahagianya, goalnya beda-beda. Nah, jadi saya senang kalau saya ngelihat bapak-bapak tadi beneran bisa bahagia gitu. Rasanya pekerjaan kita menjadi lebih enteng, dan setiap hari berasa bahwa kalaupun capeknya menjadi hilang gitu ya.